Baik, bertemu lagi dengan saya Niko Manggala dari www.office.kampusrahasia.com. Pada video tutorial kali ini saya akan mengajarkan Anda tentang cara membuat laporan surat keluar. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel ya. Jadi dalam suatu perusahaan biasanya ada surat keluar dan surat masuk. Dan biasanya surat keluar dan surat masuk ini biasanya ada rekap, ada laporannya gitu. Nah, ini adalah contoh format dari surat keluar gitu ya, yang sudah saya buat. Pada laporan surat keluar ini dimulai dari tanggal ya. Tanggal, kemudian nomor, kemudian unit. Pada kolom unit ini berisi nama-nama orang yang mengirim surat, dalam kurung unit atau divisinya gitu. Contohnya ini Roni dalam kurung accounting gitu ya. Kemudian dokumennya, jenis dokumennya apa, kemudian tujuannya. Perusahaan itu mengirim surat keluar biasanya ke kantor cabang pembantu atau ke kantor cabang utama atau ke klien gitu. Nah, kebetulan di sini pada baris pertama ini KCP Slipi ya, contohnya gitu. Kemudian ada nama penerima. Nama penerima di sini juga ada dalam kurung unit atau divisinya. Misalnya di sini Susi dalam kurung HRD. Kemudian di sini ada paraf kurir, orang yang menerima, tanggal surat diterima, dan paraf admin. Jadi setelah ini dibuat oleh admin, laporan ini dibuat oleh admin, ini kan di print. Kemudian kurir yang membawa surat ini akan menandatangani di sini. Ini adalah bukti bahwa dokumen itu sudah dibawa oleh kurir gitu. Seandainya terjadi kehilangan atau gimana, kita bisa cek laporan di sini dokumennya sudah dibawa oleh kurir gitu. Nah, kemudian ketika suratnya diantar ke tujuan, di sini juga ada nama penerima. Jadi kurir akan minta tanda tangan dari orang yang menerima. Bisa jadi itu penerima yang bersangkutan, misalnya di sini Susi, atau diwakilkan gitu. Jadi di sini ada nama penerima dan di sini ada tanggal surat diterima gitu. Jadi setelah suratnya diterima, kurir akan bawa form biasanya, lampiran form ya, lebih tepatnya lampiran form yang sudah ditandatangani oleh penerima. Nah, lampiran itu kan ada tanggalnya di situ. Nah, nanti admin akan mengisi pada tanggal surat diterima ini. Kemudian admin akan paraf bahwa suratnya sudah diterima gitu. Jadi ini sangat membantu sekali gitu ya. Keterangannya akan sangat lengkap gitu bagi suatu perusahaan dalam membuat laporan surat keluar gitu. Di sini juga ada filter ya. Misalnya kita ingin lakukan pencarian berdasarkan pengirimnya gitu. Misalnya di sini berdasarkan nama Lisa gitu ya. Kita langsung bisa searching, kita langsung bisa filter berdasarkan nama Lisa gitu. Ini bisa berlaku untuk semua kolom ya. Di sini udah saya buat untuk semua kolom filternya. Saya kembalikan lagi ke awal ya. Oke. Kemudian di sini juga ada free span ya. Anda perhatikan di sini ketika saya scroll ke bawah, ini kan judul kolomnya tidak ikut turun ya. Anda perhatikan ini ketika saya geser ke bawah, judul kolomnya tetap fix gitu ya. Judul kolomnya tidak turun ke bawah gitu. Oke, langsung saja kita praktekkan cara membuat laporan surat keluar ini ya. Pertama kita klik File, New, Blank Document ya, Blank Workbook. Oke. Di sini saya akan mengetik laporan surat keluar PT Niko Manggala, misalnya 2020. Oke. Selanjutnya kita mulai dari sini tanggal ya, TGL. Kemudian di sini nomor, kemudian di sini unit. Lalu dokumen, lalu tujuan ya. Kemudian nama penerima. Kemudian paraf kurir, orang yang menerima. Tanggal surat diterima dan paraf admin ya.
Oke, selanjutnya kita atur kolomnya ya. Ini kita pindahin ke tengah. Kita blok sampai ke ujung. Lalu kita klik merge and center. Kemudian kita bold ya. Nah, di sini kita perlu memberikan nama sheet ya. Jadi setiap sheet ini adalah nama bulan ya. Kita mulai dari sini Januari. Kemudian kita atur, kita pindahin ke tengah ini. Oke, kita isi di sini tanggalnya. Nah, untuk membuat tanggal ini kita perlu menggunakan format date ya. Kita klik di sini, klik kanan, lalu format cell. Lalu kita klik date. Kemudian kita pilih yang paling bawah. Biasanya saya pakai format ini. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat tanggalnya. Misalnya 3 Januari ya. 3 Januari 2020. 3 garis miring 01 20. Jadi untuk tahun cukup 2 angka di belakang saja kita masukkan. Lalu kita klik enter. Jadi secara otomatis akan terbentuk 3 Januari 2020. Kemudian kita klik di sini nomor. Ya, misalnya nomor 1 ya. Kita pindahin ke tengah. Kita klik di sini biar dia select satu kolom ya. Kemudian kita klik center. Oke. Selanjutnya kita akan buat bordernya. Kita misalkan segini ya. Nanti kalau ada penambahan kita tinggal blok saja lalu tambahin border lagi. Kita blok sampai sini ya. Kemudian kita klik ini all border. Oke, sudah terbentuk bordernya. Nah, kemudian untuk isi tabel ini saya akan coba copy paste saja supaya Anda tidak bosan melihat saya mengetik gitu ya. Saya akan copy paste dari yang sudah saya buat tadi. Misalnya di sini saya copy paste. Kemudian saya copy ya. Lalu saya paste di sini. Oke. Supaya posisinya ini di atas, kita klik ini ya. Jadi rapi. Kemudian kita klik di sini lalu kita blok sampai ke ujung. Kita klik wrap text gitu agar kolomnya tidak terlalu panjang. Misalnya seperti ini, orang yang menerima ini kan terlalu panjang ya kolomnya. Kita turunin, kita spasi aja. Dia maka akan otomatis turun gitu. Ini juga nama penerima. Oke, kenapa kita menggunakan wrap text ini? Karena takutnya nanti ketika di print itu jadi bisa terpotong ya. Jadi kita perlu menggunakan wrap text ini agar kolomnya tidak terlalu panjang gitu. Oke. Ini juga. Oke. Nah, untuk pindah ke tengah, kita blok dari sini sampai paragraf admin. Kemudian kita klik ini. Nah, seperti itu. Mudah ya. Di sini kita tambahin tanggalnya tadi di sini misalkan 5 Januari 20. Oke. Ini juga supaya otomatis semuanya posisinya di atas. Ini kan posisinya sekarang di bawah ya. Jadi supaya posisinya di atas, kita klik di sini, lalu kita klik ini. Untuk ini kita geser lagi ke tengah. Oke, selanjutnya kita akan coba mengatur merge-nya ya. Merge untuk tanggalnya. Anda perhatikan di sini tanggal 3 Januari dengan tanggal 5 Januari masih ada 2 garis ya. Kita akan coba merge, kita blok di sini, kemudian kita klik merge and center. Lalu di sini juga kita akan merge, kita blok di sini, lalu kita klik merge and center. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan filter. Kita blok dari sini sampai paragraf admin, lalu kita klik filter. Nah, kita perhatikan di sini sudah ada filternya. Jika sudah ada filter seperti ini, kita bisa filter berdasarkan nama-nama kolom di sini. Misalnya kita akan filter berdasarkan unitnya gitu. Misalnya kita akan filter berdasarkan nama Lisa gitu. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah tampil laporannya yang sudah difilter berdasarkan unitnya Lisa gitu ya. Lisa dalam kurung HRD gitu. Jadi pengirimnya Lisa, unit HRD. Di sini ada 2 dokumen dan dikirim tanggal 3 Januari dan 5 Januari. Oke. Kita akan kembalikan seperti semula. Kita klik di sini, lalu klik select all. Selanjutnya kita akan menambahkan free span ya, supaya ketika kita scroll ke bawah, nama kolom ini tidak ikutan turun gitu. Caranya kita klik di sini,
kita klik satu baris setelah nama kolom. Karena nama kolom yang akan kita free span. Kita klik di sini, lalu kita klik free span. Oke. Nah, kita coba ya scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah di sini. Meskipun kita scroll ke bawah, nama kolom ini tidak ikutan turun ya. Anda perhatikan tanggal, nomor, unit sampai para admin ini tidak ikutan turun meskipun kita scroll ke bawah. Nah, jadi sangat mudah ya untuk membuat laporan surat keluar. Selanjutnya jika ada penambahan pada bulan Februari, kita tinggal buat sheet baru. Contohnya seperti ini, kita klik tambah di sini. Lalu kita berikan nama sheetnya. Nah, Februari. Lalu kita tinggal copy paste saja. Jika kita sudah pernah membuat satu kali, kita tinggal copy paste saja formatnya. Kita copy paste, kita blok ya dari sini ya. Kita klik copy, kemudian kita klik di sini, lalu kita paste di sini ya. Sudah jadi ya, tinggal kita geser-geser aja. Geser ke sini. Oke, geser ke sini. Oke. Selanjutnya kita tinggal clear konten aja ya. Kita clear konten di sini. Oke, kita clear konten. Jadi dengan begitu semua yang sudah terisi di sini akan terhapus. Kita tinggal balikin lagi merge-nya. Klik home. Nah, jika sudah kosong seperti ini, kita tinggal mengisi surat-surat dokumen yang dikirim pada bulan Februari. Jadi sangat mudah ya. Sangat mudah sekali, Anda tinggal mengisi saja lalu Anda berikan lagi filter seperti tadi. Berikan lagi filter dan berikan lagi free span. Nah, selanjutnya Anda tinggal mengisi tabel ini aja ya gitu. Oh ya, ini masih ada border yang hilang. Untuk border yang hilang ini Anda tinggal blok aja. Lalu klik border, all border. Oke, sudah jadi ya tabel untuk laporan surat keluarnya. Untuk bulan Februari ini kita tinggal mengisi saja surat-surat yang dikirim pada bulan Februari gitu. Jadi sangat mudah sekali gitu. Ini bisa di print lalu ditandatangani oleh kurirnya, ditulis nama penerimanya dan tanggal surat diterima lalu ditandatangani oleh admin lagi ketika lampiran formnya udah dibalikin lagi ke admin gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya Niko Manggala, sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Pastikan Anda subscribe channel ini agar Anda mendapatkan video terbaru dari saya dan klik juga lonceng untuk notifikasinya. Saya Niko Manggala, terima kasih. Salam sukses.